Saya Jeki Diputra Sosiawantoro dengan NIM 2014-7008. Saya ingin menjelaskan mengenai presentasi dari kelompok 5, 6, dan 7, yaitu mengenai virus komputer, mengenai panduan bagaimana untuk membeli komputer dan perangkat mobile, serta digital communication. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang virus komputer. Virus komputer adalah program atau aplikasi yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan dirinya pada program dan data lainnya. Jenis-jenis virus yang pertama yaitu worm, selanjutnya ada trojan, backdoors, spyware, rogue, polymorphic virus, metamorphic virus, dan virus ponsel. Penyebaran virus dapat melalui email, Facebook, software dan freeware, dan website. Langkah-langkah untuk perlindungan virus ada 5. Yang pertama, install update Microsoft Word terbaru. Yang kedua, membeli program antivirus terkemuka. Yang ketiga, setelah menginstal program antivirus, memindai seluruh komputer Anda untuk memastikan yang bebas dari malware. Yang keempat, perbaharui definisi antivirus Anda secara teratur. Yang kelima, jadilah curiga terhadap setiap dan semua lampiran email yang tidak diminta. Nah, untuk mencegah virus ini, Anda dapat mendownload antivirus. Contoh antivirus yaitu seperti eSafe, Avast, Ansaf, dan AVG antivirus. Itu contoh-contoh virus. Nah, jadi virus komputer harus diwaspadai seiring berkembangnya teknologi yang ada. Virus semakin berkembang, begitu juga dengan informasi dan komunikasi terus berkembang. Virus komputer merupakan sebuah efek negatif yang ditimbulkan dari perkembangan itu. Virus komputer dapat membuat program komputer tidak bekerja sebagaimana mestinya, bahkan program yang dapat mengatasi masalah tersebut yang disebut dengan antivirus. Namun perkembangan antivirus ini selalu lebih lambat dari perkembangan virus itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada panduan bagaimana untuk membeli komputer dan perangkat mobile. Nah, yang pertama, cara membeli komputer. Yaitu yang pertama, tentukan spesifikasi komputernya. Yang kedua, tanyakan informasi perangkat lainnya. Yang ketiga, tanyakan software bawaan komputer tersebut. Yang keempat, bekali diri dengan review dan pastikan ada garansi. Nah, yang kedua itu cara membeli notebook. Nah, kalau kita membeli notebook, kita harus tahu garansi resmi atau parallel import. Terus sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jika untuk bekerja atau untuk bermain gitu. Terus ukuran layar yang diinginkan. Pastikan keadaan baterai. Selanjutnya itu referensi. Nah, yang ketiga, cara membeli smartphone. Yaitu kita harus menentukan resolusi dan ukuran layar. Terus sistem operasi, fitur kamera, kapasitas baterai, jaringan, dan kapasitas storage. Nah, yang keempat, cara membeli portable media player. Pilihlah portable player yang memiliki fitur sesuai kebutuhan. Periksa perangkat lunak, aksesoris, dan perangkat tambahan yang melengkapi MP3 player. Kapasitas media penyimpanan, kualitas baterai, cek kompatibilitas dengan komputer. Nah, yang kelima, cara membeli kamera digital. Terus fitur yang tersedia. Tentukan kriteria kualitas kamera, yaitu antaranya kualitas gambar, kinerja, ekosistem, dan ergonomi, serta antarmuka. Nah, jadi jika akan membeli komputer dan perangkat mobile, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Pastikan barang tersebut berkualitas baik, memiliki kegunaan yang sesuai. Jangan hanya tergiur oleh iklan yang dipromosikan oleh penjual ketika memilih, dan sesuaikan dengan kondisi keuangan Anda. Nah, kelompok terakhir yaitu digital communication. Yaitu contohnya email. Nah, dalam sisi personal, kelebihan email yaitu dapat mengirimkan file-file melalui pesan email ke pengguna lainnya.
Yang kelebihan yang kedua yaitu cepat, dapat dipercaya dan terbukti. Nah, kelemahannya ada dua yaitu banyaknya pesan-pesan yang diterima mengakibatkan menjadi sulit diatur. Terus spam memenuhi kotak pesan masuk. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, akan tetapi hanya diambil beberapanya saja. Nah, dari sisi bisnisnya juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, yang pertama, mengarsipkan file-file dengan mudah dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Menjamin pengiriman pesan-pesan dalam bidang bisnis. Nah, kelemahannya yaitu volume pesan-pesan email seringkali menjadi penuh. Nah, terus seringkali mengantarkan pesan-pesan yang berlebihan yang mana menghasilkan informasi yang tidak penting. Nah, selanjutnya dari digital communication yaitu ada text messaging, instant messaging, and picture or video messaging. Nah, itu juga ada dari sisi personal dan dari sisi bisnisnya. Nah, yang dari personal juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah komunikasi digital yang instan, cepat, dapat dipercaya, dan metode yang populer dalam komunikasi digital. Kelemahannya itu bisa menyebabkan kecanduan. Kemungkinan menerima pesan yang isinya dapat mengganggu Anda. Nah, dalam sisi bisnisnya juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihannya itu dapat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi karena pengguna memiliki akses instan ke satu sama lain. Yang kedua, bekerja sama dengan rekan-rekan yang terpisah secara geografis. Nah, kelemahannya yaitu meskipun ada kebijakan, terkadang percakapan bisnis yang sering menyebabkan percakapan pribadi. Kelemahannya lagi yaitu menyebabkan penurunan yang signifikan dalam hal penting seperti kontak tatap muka dengan rekan kerja, customer, dan mitra bisnis. Selanjutnya, dari digital communication itu yaitu digital voice communication. Dalam sisi personalnya, kelebihannya yaitu meningkatkan produktivitas yang cukup besar dan berkomunikasi dengan waktu lebih. Kelebihan selanjutnya, VoIP sering menawarkan fasilitas gratis seperti voicemail, panggilan jarak jauh yang tidak terbatas. Nah, kekurangannya yaitu telepon seluler dalam beberapa situasi seperti saat mengendarai mobil dapat mendorong terjadinya kecelakaan. Nah, VoIP membutuhkan koneksi internet yang baik dan cepat. Dalam sisi bisnisnya, kelebihannya yaitu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi yang dapat menghasilkan bertambahnya produktivitas dan jumlah tabungan. Kelebihan selanjutnya, telepon seluler. Kemampuan untuk menghubungi seseorang dimanapun dan kapanpun. Kelemahannya yaitu kualitas panggilan mungkin akan berubah saat jaringan banyak digunakan. Nah, dari sisi telepon seluler, penggunaan telepon seluler bagi karyawan untuk panggilan pribadi mungkin konsekuensi pajak yang tidak tepat. Nah, dari digital communication selanjutnya yaitu blog and wikis. Dari sisi personal, kelebihannya blog itu dapat dibaca dan ditulis melalui mobile device. Nah, kelebihan dari wiki itu menyediakan ringkasan dari ensiklopedia atau topik-topik lainnya. Kelemahannya yang dari blog yaitu seringkali berisi tentang penyimpanan suatu sudut pandang. Nah, kelemahannya yang dari wiki yaitu kemudahan akses untuk publik terkadang mudah bagi seseorang untuk merusak isinya atau menyimpangkan tema. Dari sisi bisnis, kelebihannya yaitu menyediakan akses yang mudah untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Kelebihannya selanjutnya, mudah dicari oleh para pekerja. Nah, kelemahannya yaitu yang blog, ketika menyumbangkan isi atau blog, beberapa pekerja menjadi terpikat dengan setiap detail pekerjaan yang ditawarkan. Nah, kalau kelemahan yang dari wiki, yaitu informasi yang ada seringkali sudah kuno, basi, dan tidak diperbaharui secara rutin. Nah,
Komunikasi digital merupakan bagian besar dari kehidupan pribadi dan bisnis. Kita membuat keputusan-keputusan setiap hari dengan memilih metode komunikasi yang tepat pada tempat dan waktu yang tepat pula. Metode-metode komunikasi digital mempunyai keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah informasi dan pengetahuan Anda. Terima kasih telah menonton.